Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini Budi Sulaksono Channel akan berbagi soal FRP 3K, kompetensi guru tahap 2, lengkap dengan pembahasannya. Yuk sahabat, kita simak soal dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita akan memasuki yaitu soal yang pertama. 1. Pagi ini Bu Agni mengadakan penilaian kompetensi dasar metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didiknya jumlahnya 32 dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik tidak mencapai KKM, yang harus dilakukan Bu Agni adalah, kita perhatikan terlebih dahulu yaitu kata kuncinya di sini adalah jumlah siswa 32 namun terdapat 3 peserta didik yang tidak mencapai KKM. Apabila kita menjumpai seperti ini, apa yang kita lakukan? A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM. B. Memberikan remedial dengan mengelompokkan semua peserta didik yang tidak tuntas KKM. C. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik karena ketuntasan minimal kelas belum terpenuhi. D. Melanjutkan pembelajaran karena persentase ketuntasan di atas 85%. E. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Kita perhatikan di sini, jika jumlah siswa di dalam kelas tersebut 32, ternyata ada 3 siswa yang tidak tuntas atau tidak mencapai KKM. Apa yang kita lakukan? Perhatikan pada pembahasan untuk nomor 1 ini. Kita hitung persentase peserta. Ya, di sini kita hitung persentase pesertanya, yaitu pelaksanaan remedial. Di sini berapa persenkah yang mendapatkan nilai di bawah KKM? Tadi terdapat 3 peserta didik, ya, 3 peserta didik dan jumlah siswanya yaitu 32. Maka kita kali 100, maka 3 per 32 dikali 100, maka sama dengan 9%. Artinya yaitu pembelajaran tersebut hanya 9% yang tidak mencapai KKM. Di sini ada ketentuan, ya, apabila 0 atau 1 sampai 20%, itu lakukanlah pembimbingan individu namanya, ya. Sedangkan 21 atau 20-50% lakukanlah pembimbingan kelompok, dan 50 ke atas atau 51% sampai 100% yaitu pembelajaran ulang klasikal. Klasikal artinya semua siswa. Berarti kesimpulan, Bu Agni harus melakukan remedial dengan pembimbingan individu kepada 3 peserta didik tersebut, ya. Maka jelas jawabannya di sini adalah A. Memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas KKM, karena yaitu yang tidak mencapai hanya 9%. Maka jawaban yang betul adalah A. Kita lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, perhatikan kegiatan berikut. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. 9. Menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah, kita perhatikan, yaitu urutan langkah-langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial. Kita perhatikan di sini. Maka langkah pertama adalah
kita harus melakukan diagnosis kesulitan belajar ya. Kita mengetahui yaitu kesulitan belajar peserta itu sendiri. Maka yang pertama 1, berikutnya yaitu setelah kita melakukan diagnosis kesulitan belajar, langkah kedua kita menemukan penyebab kesulitan ya, penyebab kesulitan tersebut dan solusi penyelesaiannya bagaimana. Maka yang kedua 5, berarti 1, 5 ya, berarti yang E ini jelas bukan ya, berarti yang E ini berarti salah, yang E ini adalah salah. Berikutnya kita merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran ya yang tidak dicapai oleh siswa, berarti yang ketiga 6 ya, nomor 6. Oke, A, B, C, D sama semua 6. Setelah kita merumuskan, maka berikutnya kita menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Setelah kita rumuskan, baru kita menentukan materi pelajaran. Berarti nomor 4 berarti 9. Oke, sama semua. Berikutnya kita memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. Jadi setelah kita menentukan materi dan kita memilih dan merancang kegiatan remedial, kita harus mengetahui yaitu karakter siswa terlebih dahulu. Maka yang kelima ya, yang kelima berarti 2. Kita perhatikan yang nomor 2 berarti B dan C ini sudah salah. B salah ya, dan C juga salah. Setelah kita memilih dan merancang, langkah berikutnya adalah merencanakan waktu ya, merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. Berarti berikutnya yaitu nomor 3 ya, nomor 3. Oke. Dari langkah-langkah ini ya, yang A ini kan habis 9, 2, 4, berarti ini salah. Ya ini salah nih, yang A salah. Berarti tinggal yang D ya, berarti tinggal yang D 3. Kita bahas kembali. Setelah kita merancang waktu yang diperlukan, baru kita menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian. Baru ke 4. Setelah itu baru setelah kita menentukan jenis prosedur, baru melaksanakan kegiatan remedial. Setelah itu baru menilai kegiatan remedial. Berarti nomor 8 ini terakhir ya, menilai. Berarti jawabannya benar adalah D untuk nomor 2. Berikutnya kita perhatikan untuk nomor 3 ya. Bu Vera adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ada 3 peserta didik yang belum bisa membaca. Ingat keterangannya di sini, kata kuncinya belum bisa membaca. Ketiga peserta didik setelah diidentifikasi mengalami kesulitan dalam identifikasi kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Kesulitan belajar ini disebut A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Dysgraphia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Non-verbal Learning Disability. Untuk menjawab soal nomor 3, maka kita harus mengetahui pengertian-pengertian dari kata ini. Ya, kita perhatikan. Di sini di pembahasan ya. Yang dimaksud dengan disleksia itu bisa diartikan ya, yang dimaksud dengan disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca. Ingat nih, berarti disleksia yaitu kesulitan membaca secara teknis
atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulit mengubah kata menjadi huruf. Disleksia, ya. Yang kedua yaitu disgrafia. Disgrafia ini kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Itu disebut dengan disgrafia, ya. Yang ketiga, diskalkulia itu kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep dasar matematika. Dan auditory and visual processing disorder yaitu sebuah gangguan sensorik, berarti audio, visual gitu ya, berarti gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis dan lisan. Dan yang terakhir yaitu non-verbal learning disability, berarti non-verbal, yaitu kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, yaitu pengaturan visual dan pengolahan fungsi saat belajar. Tadi di sini kata kuncinya yaitu peserta didik tidak bisa yaitu mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan mengubah menjadi huruf atau kalimat. Nah, di sini cari kata huruf. Kalau disleksia ini hanya mengubah kata menjadi huruf, ya, namun tidak mengubah menjadi kalimat. Namun kalau disgrafia ini adalah merangkai kata atau merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Berarti ada di sini yaitu huruf dan kalimat. Berarti jawabannya adalah disgrafia. Untuk nomor 3 berarti jawabannya apa? Berarti C. Nomor 4, Bu Kasih adalah guru kelas 2 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang jarang sekali menulis. Meskipun sudah diminta menulis, setelah didiagnosa ternyata dia mengalami gangguan belajar dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Tadi sini ada merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat, ya. Kata kuncinya seperti itu. A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and visual processing disorder, E. Non-verbal learning disability. Untuk nomor 4 perhatikan. Tadi nomor 4 ini yang bersama dengan nomor 3 tadi, ya, yaitu kesulitan anak dalam merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat. Maka jawabannya adalah sama dengan tadi yang nomor 4, yaitu disgrafia, ya, disgrafia. Ini keterangannya ada karena disgrafia ini adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Itu pengertian dari disgrafia tadi. Kita lanjut nomor 5. Pak Dadang adalah guru kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung, ya. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut, tadi sini adalah peserta didik tidak bisa menghubungkan atau berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Berarti kemampuan peserta didik. Tadi ada kata-kata yaitu hubungan dengan matematika dasar, ya. A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and visual processing disorder, E. Non-verbal learning disability. Nah, tadi di sini adalah menghubungkan dengan matematika dasar. Tadi ada kata kuncinya yaitu kalkulator, gitu ya. Maka dari pernyataan ini yang ada kalkulator adalah A, ya, diskalkulia, kalkulator, gitu ya. Maka jawabannya adalah A untuk nomor 5. Ini ada keterangan
Diskalkulia itu adalah kondisi di mana seorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika, ingat ini, dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep dasar matematika. Lanjut, nomor 6. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia adalah, ini tadi apa keterangan pengertian dari disleksia? A. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. B. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. C. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. D. Berikanlah contoh materi dengan hal yang konkret atau yang nyata. E. Belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Kita perhatikan. Di sini adalah tadi gangguan disleksia. Apa sih yang dimaksud disleksia tersebut? Oke ya. Dari kata kunci disleksia, maka kita perhatikan di sini jawaban yang benar adalah menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Berarti jawabannya adalah A. Kita perhatikan. Yang harus dilakukan guru untuk peserta didik disleksia: 1. Melakukan latihan membaca secara rutin. 2. Membuat pelajaran lebih menarik. 3. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. 4. Memberi anak waktu untuk beristirahat. Nomor 7. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca. Ingat di sini ada kesulitan membaca. Namun kecuali A. Bermain kata. B. Membaca buku bersama. C. Menyajikan gambar huruf pada kata. D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok. E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Di sini tadi yaitu permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 7 E ya, permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Karena ada kata kunci yaitu kesulitan membaca. Apakah nanti bermain kata? Kalau dia bermain kata, lebih sering dia bermain kata, maka membaca juga akan lancar. Yang B, membaca buku bersama, otomatis ya, karena apabila sering membaca buku, dilatih membaca buku, maka kesulitan belajar tersebut akan teratasi. Dan menyajikan gambar huruf pada kata, ya. Dan D, menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok. Semua masih menggunakan huruf ya, maka jawabannya adalah E ya, permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. 8. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan A. Diskalkulia. B. Disleksia. C. Dysgrafia. D. Auditory and Visual Processing Disorder. E. Non-verbal learning disability. Pengertian masing-masing ini tadi sudah kita uraikan di pertama soal tadi. Kita perhatikan. Maka jawaban yang tepat apa? Di sini nomor 8 jawaban yang tepat adalah, kita perhatikan, yaitu dysgrafia. Dysgrafia ini adalah kesulitan menulis baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Tadi di sini yaitu kata kuncinya mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis. Maka jawabannya adalah C. Dysgrafia. 9. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu Anton. Hasil identifikasi ada sebagai berikut. 1. Huruf yang sama seringkali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah. 2.
mencampurkan permainan huruf besar dan kecil. 3. Bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional. 4. Kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel dengan kertas. 5. Tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Tindakan yang harus dilakukan Pak Lenin adalah: A. Meningkatkan frekuensi membaca rutin. B. Melatih peserta didik dengan permainan angka menggunakan media gadget. C. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. D. Menggambar huruf balok pada poster sederhana. E. Melatih anak dengan bermain tebak kata. Apabila kita menjumpai peserta didik mengalami kesulitan belajar seperti pernyataan ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan di sini. Ciri-ciri di atas atau ciri-ciri soal tadi merupakan gangguan disgrafia. Hal yang dapat dilakukan apabila mengalami gangguan disgrafia, maka kita harus melakukan: 1. Melatih untuk memegang pensil atau pulpen dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku, gunakan pensil grip atau pensil segitiga, dan mulailah melatih anak untuk mencoret-coret secara bebas. 2. Menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Berikutnya, metode menulis huruf balok ini dilakukan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menulisnya. Yang keempat, metode menulis bersambung. Metode ini dilakukan dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Oke ya, dari ciri-ciri tadi itu merupakan gangguan disgrafia. Apa yang kita lakukan? Nah, di sini ada 4 yang kita lakukan. Kita perhatikan tadi bentuk soalnya. Apabila kita menjumpai anak mengalami kesulitan belajar atau gangguan hal tersebut, maka tindakan yang perlu kita lakukan dari keterangan di atas ini untuk nomor 9, maka jawabannya adalah kita melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf bergaris putus-putus. Berarti yang C ya, karena yang C ini tadi ada dari 4 keterangan tadi. Ya, kita perhatikan. Nah, tadi di sini ada di sini yang nomor 4 ini ya, metode menulis bersambung namanya. Oke, berikutnya untuk nomor 10. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Peserta didik dilatih memegang pensil atau pulpen dengan benar. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara lain menulisnya. 3. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak, titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. 4. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. 5. Mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. 6. Menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil berwarna. Langkah-langkah dalam mengerjakan peserta didik dalam menulis adalah: kita perhatikan baik-baik dari langkah-langkah tersebut. Apabila anak mengalami gangguan, yaitu dari keterangan ini, ya. Oke, kita perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan peserta didik dalam menulis adalah: yang pertama, kita harus melakukan peserta didik dilatih memegang pensil terlebih dahulu. Berarti nomor urutan yang pertama adalah 1. Oke, semua 1. Oke. Berikutnya,
yaitu latihan coret-mencoret secara bebas. Setelah coret-mencoret, sama semua ya, oke. Berikutnya yaitu menjiplak tulisan cetak tipis, berarti 6. Berarti dari A, B, C, D, E ini yang sudah jelas salah berarti E ya, coret yang E. Berikutnya habis 6, habis menjiplak yaitu menyebutkan huruf pada anak, berarti 2, berarti A salah ya, karena di A3. Setelah menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menulisnya, berikutnya yaitu peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf, berarti 3, berarti yang C salah. Setelah peserta didik diberi lembar, berikutnya setiap kata ditulis dalam huruf balok, berarti 7 ya, habis 3, 7, ini 5 berarti salah, berarti tinggal yang B ya, habis 7 baru yang 5, mencoba menulis huruf utama dan garis sambung, berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kunjungan dan perhatiannya. Semoga pembahasan soal tahap 1 ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi di tahap kedua. Dan jangan lupa tetap semangat, pantang menyerah, dan insya Allah akan kita lanjutkan sampai menjelang ujian tahap kedua dimulai. Kita akan selalu memberikan yaitu pembahasan soal-soal FR. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.